Film diawali dengan latar belakang negara Hong Kong pada tahun 1978. Lebih tepatnya, terdapat dua orang pria yang baru saja selesai bermain mahjong, dan salah satunya pria sudah memenangkan permainan itu. Pria yang kalah pun langsung diminta uang sebesar $20.000 sesuai kesepakatan mereka sebelumnya. Akan tetapi, pria yang berbaju hitam yang bernama Keong ini tidak terima sama sekali dan terus menolaknya. Alhasil, ia pun dibacok-bacok dari belakang dengan menggunakan botol dan dibenturkan kepalanya hingga berdarah-darah. Lalu, pria yang berbaju hitam langsung dibakar hidup-hidup secara sengaja. Singkat cerita, kita sudah berada di tahun 1986 dengan latar tempat di negara Makau. Pada situasi ini, kita diperlihatkan dua orang anak serta seorang wanita yang sedang berada di pesisir pantai. Di saat Cibe mengambil kerang, salah satu anaknya malah tidak sengaja menemukan sebuah karung besar yang berbau tidak sedap. Ternyata karung tersebut sudah berisi beberapa potongan tubuh manusia yang sudah dimutilasi. Secara sigap, para wartawan dan polisi pun mulai memadati wilayah itu untuk memeriksa lokasi penemuan. Lebih detailnya, polisi ini terdiri dari seorang algojo bernama Robert dan teman-temannya. Karena tergolong polisi junior, Bull polisi wanita ini tidak siap dengan apa yang ia lihat sampai-sampai seorang inspektur dan sekaligus atasannya yang bernama Lee sudah tiba di lokasi kejadian. Kemudian scene berganti kepada sebuah restoran yang dipimpin oleh seorang pria botak yang bernama Wok. Bisa dibilang restorannya yang ia miliki saat ini memang tergolong legend dan semua itu tercermin dari para pelanggannya. Restoran yang bernama 8 Keabadian mempunyai salah satu makanan favorit sejenis bakpao mini dan juga bisa disebut dim sum yang dimana diambil dari negara Hong Kong. Tentu saja restoran ini selalu ramai dan banyak pengunjungnya. Wok pun harus mengandalkan seorang perempuan yang bernama Pro yang sehari-harinya sebagai kasir dan pelayan. Gak lama dari itu datanglah seorang pria parubaya yang baru saja melihat lowongan pekerjaan di restoran ini. Tanpa basa-basi, ia pun langsung memperlihatkan skill memotongnya di depan Wok dan langsung diterima pada saat itu juga. Setelah sibuk melayani pelanggannya, Wok langsung pergi ke kantor pengacara untuk menuntaskan berkas-berkas milik restoran tersebut. Wok mengaku sudah membeli restoran itu seharga $180.000 kepada Cengklong. Akan tetapi permintaan Wok ditolak karena si pengacara membutuhkan tanda tangan si pemilik aslinya. Pada malam harinya, restoran milik Wok sudah tutup dan ia sibuk dengan bermain mahjong dengan rekan-rekannya. Hal itu disaksikan oleh si pegawai baru yang memang menginap di tempat ini. Namun di tengah-tengah permainan, pegawai itu melihat Wok sedang bermain curang dan berujung dirinya menang judi sekian banyak. Awalnya sih Wok tetap santai saja ya karena ia baru saja mendapatkan uang haram. Akan tetapi hal itu pun langsung berubah di saat si pegawai berkata kalau bosnya itu bermain dengan cara tidak wajar. Di lain situasi, Bobber dan Bull sengaja melembur untuk malam ini demi mencari tahu jasad siapa sebenarnya yang sudah dipotong-potong. Dan sampai di suatu titik, Bull menemukan kecocokan sidik jari yang tentunya menjadi kabar baik bagi mereka semua. Inspektur Lee yang terus memantau perkembangan kasus ini juga diberitahu bahwa sidik jari tersebut milik seorang wanita tua yang bernama Cuy. Dari sinilah Bowman menemukan fakta bahwa Cuy merupakan ibu angkat dari si pemilik restoran 8 Keabadian yang sudah berdiri sejak lama. Lalu Shin beralih lagi kepada Pro yang mendapatkan kiriman surat untuk seorang yang bernama Cengklo. Gak ada angin, gak ada hujan, si pegawai baru malah curhat kepada Pro kalau Wok sudah bermain mahjong dengan curang pada malam itu. Ya, sialnya curhatan itu terdengar oleh Wok dan ia harus menatap mereka berdua dengan tatapan buaya. Gak taunya Wok tidak bisa menahan amarahnya kepada pegawai itu dan ia pun langsung menusuk dengan tusukan nota dan mengarah ke bola mata. Masih belum puas, Wok langsung mengambil centong PUBG untuk menghajar kepala pegawainya hingga tewas seketika. Dan kejinya, ia pun langsung mengambil pisau cincang yang digunakan untuk membabat pria tersebut. Nuansa cengkam secara jelas memang terjadi di restoran ini dimulai dari memotong perut sampai mengeluarkan seluruh jeroan dari pegawai itu. Wong benar-benar menghayati tindakan gilanya dengan ekspresi bahagia yang luar biasa. Setelah melewati sesi pemotongan, daging pria itu langsung digiling secara rata.
Untuk tulang-tulangnya akan dimasukkan ke dalam plastik lalu dibuang ke tong sampah depan restoran. Sepanjang malam, Wok menghilangkan jejaknya dengan mengolah adonan dimsum sebaik mungkin dengan campuran daging manusia. Tanpa modal, tanpa biaya, dan tanpa rasa pusing, ia terus meracik adonan itu sampai rata. Yang benar saja, dimsum daging manusia itu malah terus-terusan dipesan oleh para pelanggannya. Salah satu pelanggan setia dari restoran itu berkata bahwa dimsum buatannya kali ini lebih enak dari sebelumnya. Gak lama dari itu datanglah Algojo dan teman-temannya tiba di restoran. Di titik inilah Wok ditanya-tanya tentang restorannya yang dimana ia mengaku kalau dulunya sempat bekerja jadi pegawai. Sampai suatu ketika Wok membeli restoran ini dari pemilik lamanya yang sudah tidak tahan lagi untuk mengurus restoran ini. Pro yang ketakutan pun langsung berkata kepada Bull bahwa ia sering menerima surat yang mengarahkan kepada Cengklam. Tapi masalahnya Pro sama sekali tidak sadar bahwa perkataannya itu sudah terdengar oleh Wok. Ya, tanpa berlama-lama para polisi itu pun langsung meninggalkan restorannya. Apalagi mereka pun dikasih oleh-oleh dan langsung disantap bersama-sama. Lalu malam pun tiba dan Wok berniat menutup restorannya lebih cepat. Dari sinilah Pro ingin berbicara kepada bosnya bahwa ia akan berhenti kerja setelah ini, namun yang terjadi, Wok sama sekali tidak membiarkan pegawainya pulang dari restoran ini. Dikarenakan ia sudah mendengar segala perkataan Pro tadi siang. Alhasil Pro pun langsung disiksa oleh Wok dan bahkan kemaluannya disodok-sodok pakai sumpit. Bisa dipastikan nasib Pro juga berakhir miris seperti pegawai baru. Lalu sisa-sisa tulangnya dibungkus dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Setelahnya Shin berpindah lagi kepada Wok yang membuka lowongan untuk posisi bagian kasir dan pelayan. Hanya saja ia tidak menyangka bahwa restorannya akan kedatangan banyak polisi. Tanpa basa-basi, Inspektur Lee memeriksa setiap sudut di tempat itu dan ia pun menemukan foto-foto sebuah keluarga. Tapi saat ditanya, Wok mengaku bahwa itu keluarga dari pemilik sebelumnya yang sudah pergi ke Kanada. Beruntung Inspektur Lee tidak langsung menangkap Wok dikarenakan masih belum terdapat bukti-bukti yang sangat kuat. Ya, momen itulah Wok tidak lagi tenang seperti biasanya sampai-sampai ia langsung mengusir pelanggannya. Dengan kata lain, Wok sengaja menutup restoran lebih cepat dan hal itu membuat polisi langsung curiga. Apalagi Inspektur Lee juga diberitahu oleh pengacara terkait kalau restoran itu masih tercatat milik Cengklam. Dan Shin langsung tertuju kepada Wok yang terus berpikiran dan ia pun mulai merencanakan sesuatu pada saat itu yang dimana segala identitas milik Cengklam serta keluarga dan juga foto-foto mereka. Wok pun langsung memasukkan ke dalam kantong plastik yang berwarna merah. Jelas perilaku Wok membuat polisi menunggu langsung curiga dengan apa yang sudah ia bawa. Pada saat itulah Inspektur Lee langsung ikut turun tangan dan menyuruh Bung dan Robert untuk terus mengikuti truk sampah itu. Sedangkan di sisi lain mereka sudah menyadari kalau Wok sudah bersiap pergi dari restorannya. Yang benar saja Wok langsung menaikkan sebuah taksi tanpa diketahui siapapun untuk pergi ke suatu tempat. Pada lain situasi, Pung bersama Bull sudah berhenti di salah satu tempat pembuangan sampah untuk memecahkan kasus ini sendiri. Mereka pun harus mengobok-ngobok sampah yang sudah begitu busuk. Untung saja Bull menemukan kantong plastik berwarna merah yang ia lihat yang akan dibawa sebagai barang bukti. Singkat cerita, taksi yang ditumpangi oleh Wok sudah tiba di bandara. Ketika matahari mulai terbit, ternyata Wok berniat untuk pergi dari Makau alias kabur dari pengejaran polisi. Awalnya sih aman-aman saja ya, soalnya nggak banyak yang sadar kalau Wok merupakan buronan. Sampai pada akhirnya Wok diciduk oleh Inspektur Lee dan ia pun berusaha lari sebisa mungkin. Namun apa daya tidak ada lagi yang ia bisa lakukan selain pasrah begitu saja karena sudah dikepung oleh polisi. Gak perlu lama lagi, Wok pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi selanjutnya. Ditambah lagi, Wung juga menemukan sebuah fakta Cengklam memiliki saudara yang bernama Cempluk yang sedang dipenjara. Dari sinilah nasib Wok akan semakin memburuk tanpa diketahui oleh siapapun. Apalagi Cempluk sudah mendengar kabar dari polisi bahwa keluarganya tidak diketahui keberadaannya akibat ulah Wong. Maka dari itu seluruh tahanan langsung mengajar Wok tanpa ampun dengan arahan dari Cempluk sebagai pemimpin.
Di saat waktunya tidur sudah tiba, para tahanan masih belum saja puas mengajar Wong tanpa ampun. Bahkan Wong juga dihajar dengan tongkat balmon yang membuat kepalanya berdarah-darah dalam seketika. Akibat siksaan demi siksaan yang terus ia terima, Wong pun mencoba bunuh diri dengan cara menggesek-gesekkan pergelangan tangannya dengan pecahan kaca. Ngerinya lagi, ia juga menggigit urat nadinya secara fatal di hadapan salah satu tahanan. Namun, seiringnya waktu demi waktu, ketahuan sudah identitas Wong sebenarnya. Alhasil, Wok pun terus diancam oleh Inspektur Lee yang sudah deketan parah dari awal. Inspektur Lee berkata apabila Wok terbukti dalam kasus pembunuhan berencana, maka Wong akan dihukum mati di depan mata. Akan tetapi, Wok masih juga belum mengaku atas perbuatannya. Hal itu pun membuat Inspektur Lee sudah jengkel dan ia harus mengeluarkan ide baru yang akan diterapkan kepada Wok pada saat itu juga. Lebih rincinya, Wok akan disuntikkan satu obat halusinasi selama 3 hari berturut-turut dan ia tidak akan dibiarkan tidur sama sekali. Tidak sampai di situ, Wok juga disuntikkan dengan sebuah cairan yang membuat kulitnya bentol-bentol agar ia tidak bisa rebahan dengan kondisi yang sudah ngantuk. Tiba-tiba, Wok akan menceritakan apa yang sudah ia sembunyikan dari orang-orang. Pada beberapa bulan yang lalu, Wok memang bekerja di restoran itu sebagai juru masak dari keluarga Cengklam. Keluarga Cengklam bahagia-bahagia saja tanpa masalah sama sekali dan tanpa keributan. Namun di hari itulah Cengklam sama teman-temannya baru saja kalah bermain mahjong. Dan permainan inilah dimenangkan oleh Wok yang dimana ia langsung memaksa Cengklam untuk membayar sebesar 180.000 dolar. Akan tetapi Cengklam tidak sanggup membayar dan ia terus adu mulut kepada Wok. Alhasil kejadian pertikaian yang terus memanas sampai-sampai membuat Wok tidak bisa menahan amarahnya. Setelah mengajar Cengklam sampai berdarah-darah, Wok seketika langsung membunuh keluarga Cengklam secara sadis. Di akhir film, Wok juga mengolah daging mereka sampai tidak tersisa. Namun bedanya di malam itu memutuskan untuk membuang sisa-sisa dari tubuh mereka ke laut lepas tanpa diketahui oleh siapapun. Atas dasar kejujuran itu, Wok pun resmi ditahan sebagai pembunuh kelas kakap sekaligus tahanan tingkat ekstrim.